Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba dek sebuah video yang menarik buat kita simak bareng-bareng teman-teman ya. Saya ambil dari channel One Winur ya, Bang One Winur ya. Channel ini video ini dengan judul Sadil Ramdhani terinfeksi rasis khas Malaysia. Oke, siapa itu Sadil Ramdhani? Dia adalah pemain timnas sepak bola Indonesia yang sekarang main di Sabah kalau nggak Sarawak ya. Oke, bagaimana videonya? Silakan teman-teman dengerin dulu, simak dulu, tapi jangan lupa like dan subscribe. Oke, langsung ke videonya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas kejadian yang menghebohkan jagat sepak bola Indonesia beberapa hari belakangan ini, yaitu tentang keluhan Sadil Ramdhani di Instagramnya, karena dia emosi karena hujatan netizen Indonesia, karena dia bermain lebih baik di klubnya daripada di tim nasional. Beberapa media yang juga di Malaysia menyebutnya sebagai antitesis Gareth Bale. Kalau Gareth Bale main luar biasa di tim nasionalnya, tetapi bermain buruk di klubnya. Di satu sisi banyak orang membahas itu bahwa itu karena Sadil tidak profesional, ada yang membandingkan dengan Harry Maguire gitu yang dihajar habis-habisan, tapi dia sendiri tidak membalas secara emosional gitu di media sosial. Padahal pemain mana sih yang di dunia ini yang dihujat melebihi Harry Maguire? Nggak ada gitu. Jadi banyak yang menyoroti sikap tidak profesionalnya Sadil, ya, bukannya meningkatkan diri, malah menyalahkan tim pelatih lah yang tidak memberikan dia kesempatan jam terbang yang tinggi sebagaimana diberikan oleh Ong Kim Sue di klubnya gitu kan. Kurang lebih seperti itu yang banyak saya baca. Tapi justru saya di sini yang lebih tertarik atau lebih mangkel melihat respon dari Sadil ini bukan di bagian situnya, tetapi balasan dari komentar dia terhadap seorang netizen bernama Vanisania. Oh gitu. Dia balik komentar. Di situ Sadil menulis, "Dih aneh, main di timnas emang gimana? Kami diberikan keleluasaan nggak?" katanya. Gak sama sekali. Gak usah mandang rendah klub di sini, kata Sadil lagi. Apakah kalian berhasil menyesuaikan dengan tim di sini? Berhasil nggak? Gila loh. Gue menyesuaikan di sini 3 tahun. Terus komen kalian hanya menghujat saja kerjaannya. Di sini gue diberi kepercayaan dan bekerja keras. Ngomongin di timnas, woi. Kalian yang sebenarnya menghancurkan mental pemain. Seharusnya kalian support dan dukung bagaimanapun. Mereka membela kebanggaan kita semua. Nah, ini bagian ini nih yang paling menjengkelkan bagi saya, yang membuat kesal. Yang kalian dukung hanya pendatang, kata Sadil. Dan dieluh. Tolol. Pikir dong. Nah, di sini ini mudah kita menduga ya bahwa yang disebut Sadil pendatang itu adalah para pemain naturalisasi atau keturunan. Seperti itu kan. Oke, memang benar teman-teman ya. Kalau kita melihat bahwasanya pemain naturalisasi di Indonesia itu lumayan banyak ya. Kemarin kalau nggak salah ada 6 yang sempat main ya teman-teman ya. Mereka main keturunan, itu yang disebut pendatang oleh Sadil. Cemburu ya. Mungkin teman-teman ya. Dan seperti judul video ini, apakah Sadil terinfeksi rasisme Malaysia? Karena dikotomi pendatang dan non pendatang ini adalah khas Malaysia. Iya benar-benar. Bukan Indonesia. Makanya kita lihat respon atas komentar Sadil yang ini dari Indonesia lebih banyak hujatan. Mungkin ada 1-2 yang mendukung yang sesama rasis gitu ya. Tapi lebih banyak lagi itu hujatan. Rata-rata hujatan yang datang yang diterima Sadil gara-gara komentarnya ini. Ya. Kenapa saya mengait-ngaitkan dengan Malaysia gitu? Ketika ini berbau rasisme seperti ini. Ya karena Malaysia itu memang negara nomor 2 paling rasis di dunia setelah Afrika Selatan. Teman-teman.
Itu bukan saya yang bilang, tapi itu hasil dari riset yang dilakukan oleh Index Mundi. Oh, Dalam Racial Discrimination Survey yang dilakukan oleh lembaga ini menunjukkan bahwa Malaysia berada di posisi kedua wow. negara paling rasis di dunia. Nomor pertama apa itu? Oh, Afrika Selatan, terus Malaysia. Oke. Ini data teman-teman ya. Data negara-negara terasis ya. Setelah Afrika Selatan. Indeks Mundi sendiri merupakan portal data yang mengumpulkan data, fakta, dan statistik dari berbagai sumber di tingkat negara. Nah, kenapa Malaysia ini bisa menjadi negara paling rasis nomor 2 di dunia? Oke, Yaitu kenapa? karena seperti yang diulas oleh Tirto di artikel berikut ini, karena Malaysia itu memang sudah rasis sejak konstitusi. Malaysia tidak termasuk dalam satu dari 179 negara yang sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Diskriminasi Rasial, atau yang dalam bahasa Iya. Inggris disingkat ICERD. ISO. ICERD. International Convention for Elimination of Racial Discrimination, ICERD. Ya, kita ingat pada 8 Desember 2018 di Malaysia itu ada demo besar-besaran untuk menolak ratifikasi ICERD tadi. Ya, rencana meratifikasi ICERD oleh pemerintah Malaysia. Mereka demo besar-besaran menolak dihapuskannya diskriminasi rasial. Coba, demo besar-besaran untuk menolak dihapuskannya diskriminasi rasial. Itulah Malaysia. Oke, ini berarti warga Malaysia emang benar-benar menolak undang-undang ya, undang-undang non-rasial ini ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi di situ seorang wartawan dari Washington Post namanya Ellen Ng mewawancarai salah satu peserta dari demonstrasi waktu itu, yang namanya di situ Nurul Kamariah ya. Ditanyakan kenapa mereka melakukan demonstrasi menolak ke Malaysia untuk meratifikasi ICERD. Menurutnya bahwa penghapusan diskriminasi rasial itu adalah sesuatu yang buruk. Buruk karena akan mengikis posisi orang Melayu. Ini negara orang Melayu katanya. Kami ingin orang Melayu menjadi superior, kata pengunjuk rasa ini. Tapi kenapa orang ini ingin membuat Melayu satu level dengan Cina dan India? Itu kata mereka. Ya. Jadi kalau kita bilang Malaysia itu negara rasis, ya mereka itu mengembangkan sifat-sifat rasis di negaranya itu bukan kita memfitnah atau mengadu domba karena atau ini apa. ada Tapi datanya. memang begitulah faktanya. Karena ada dan datanya. Faktanya banyak orang-orang Indonesia yang kuliah ke sana, yang kemudian mereka mengagumi keberhasilan Malaysia gitu, pulang ke sini ikut menjadi rasis juga. Saya kebetulan berasal dari Sumatera, saya banyak sekali mengenal orang-orang yang kuliah di Malaysia yang pulang ke sini menganggap remeh kita, orang Indonesia yang kuliah di Indonesia gitu, dan bangsa kita secara umum gitu. Kita dianggap bodoh karena kita tidak rasis. Oh begitu ya. Kembali ke judul video ini, kenapa saya katakan Sadil terinfeksi oleh rasisme Malaysia? Ya karena itu. Karena di sana suasana rasisme itu dianggap sangat normal. Seperti itulah seharusnya. Manusia itu memang harus dibeda-bedakan. Dan ini tentu saja sangat berkebalikan dengan kita di Indonesia. Iya benar banget. Kita di Indonesia sejak awal negara kita ini berdiri, kita menolak konsep dari rasisme. Agama kita boleh berbeda, tetapi itu tidak membedakan hak kita sebagai warga negara. Masing-masing agama dihargai di sini sesuai dengan agamanya. Meskipun dalam prakteknya tidak benar-benar 100% ideal, tetapi konstitusi kita tidak membuat diskriminasi seperti itu, sebagaimana Malaysia dengan pasal 153 konstitusi Malaysia yang menekankan ketuhanan Melayu. Oke, berarti di sini Malaysia sendiri teman-teman ya masih mempertahankan undang-undang yang jelas mengandung unsur rasisme ya. Hal ini mungkin diperuntukkan untuk golongan terbesar yaitu Melayu sendiri teman-teman ya.
sebuah kontrak sosial yang mendudukkan orang-orang Melayu sebagai tuan di sana. Kebayang kalau konsep ini dilakukan di Indonesia. Apa nggak hancur lebur negara kita ini? Siapa yang mau didudukkan sebagai tuan di sini? Orang Jawa, orang Aceh, orang Batak, Madura, nggak ada yang suka. Iya, iya. Memang di tahapan ide, gitu ya, mereka menyebut yang ketuanan Melayu itu juga memberikan porsi yang sama pada penduduk asli Sabah dan Sarawak. Tetapi dalam prakteknya yang mendapatkan keuntungan dari ketuanan Melayu ini hanya orang Melayu. Penduduk asli Penanjung Sabah dan mungkin ya. Sarawak tidak banyak diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka termasuk penduduk yang berpenghasilan 40% ke bawah gitu di dalam masyarakat Malaysia. Sebaliknya di sana orang Melayu lah yang mendapat subsidi besar-besaran di universitas lokal, diprioritaskan menjadi pegawai negeri gitu, dan mendapat kredit segala macam gitu, itu mereka diprioritaskan. Nah, Sadil sekarang bermain di Malaysia, dia hidup di lingkungan seperti itu. Nah, kenapa saya sangat kesal dan merasa sangat terganggu dengan postingan Sadil ini yang mempermasalahkan warga negara Indonesia yang sudah sah menjadi WNI disebut sebagai pendatang oleh Sadil, itu mencederai prinsip-prinsip Ya mungkin karena kebangsaan cemburu kita, teman-teman ya. Indonesia. Cemburu. Ya. Kalau kita bicara sejarah, benar, kita juga sama seperti Malaysia dulunya di sejarahnya, bahwa kita dikotak-kotakan secara ras oleh penjajah. Mereka oleh Inggris, kita oleh Belanda. Ya, karena seperti banyak sudah dicatat oleh para sejarawan bahwa memang kita di Asia ini akibat imperialisme Barat jadi mengimpor teori perbedaan, teori rasial dari Barat itu gitu di Asia. Yeah. Nah, jadi semasa kolonial ya memang hukum pun itu dibedakan kita. Cuman antara perbedaannya ya antara orang Inggris Melayu dan ini gitu ya. kan, kemudian Hukumnya mungkin. orang Tionghoa gitu, orang Cina kalau di mereka, dan kemudian juga orang India. Ya, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata di masa Belanda, Belanda itu pernah memberlakukan pasal 113 Indische Strafregeling. Gak susah ya, gak beribad bahasa Belanda ini, tapi kira-kira sebetulnya, atau disingkat IS. Jadi Belanda waktu itu menggolongkan penduduk di sini yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda menjadi 3 golongan. Ya, golongan Eropa, untuk mereka itu berlaku hukum di Eropa, kemudian pribumi, bumi putra. Dari situlah istilah pribumi itu sebenarnya dari istilah pembagian ras tadi oleh Belanda ya. Itu diberlakukan hukum adat bagi mereka, ya hukum adat masing-masing. Di Jawa pakai hukum adat Jawa, kemudian di Aceh pakai hukum adat Aceh, di Batak pakai hukum adat Batak, seperti itu. Dan kemudian timur asing gitu. Timur asing itu seperti orang Tionghoa ya. Itu untuk mereka menggunakan hukum perdata dan hukum adat mereka. Tapi beberapa hukum adat untuk Eropa itu juga diberlakukan timur asing pada golongan orang Tionghoa misalnya. Nah, jadi ini dulunya Belanda. Bedanya kita dengan Malaysia, Malaysia tetap meneruskan hukum yang dibuat oleh Inggris ini gitu. Meneruskan aturan hukumnya dibuat ya. oleh Inggris ini mereka teruskan sampai sekarang, memisahkan bangsa-bangsa yang ada di Malaysia itu menjadi golongan-golongan, kita tidak. Oh iya, masih meneruskan Bahkan hukum kolonial berarti ketika reformasi, Soeharto jatuh, Habibie naik ke tampuk pimpinan, istilah pribumi itu resmi dihapuskan melalui Impres nomor 28 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kita lihat ya, Impres ini ditujukan kepada para menteri, para pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen, para pimpinan lembaga tinggi dan kesekretariatan negara, para gubernur kepala daerah, dan para bupati dan wali kota.
Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh penyelenggara negara, kepada seluruh pejabat-pejabat tersebut untuk memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia. Tidak peduli apapun rasnya, tidak peduli bagaimana latar belakangnya dia menjadi warga negara Indonesia, mereka mendapatkan hak yang sama. Ya. Jadi nggak ada di kita itu istilah pribumi non pribumi lagi. Nggak Selama ada lo punya KTP Indonesia, sebutan seperti itu hak ya. dan kewajibanmu terhadap negara ini sama. Nggak ada itu pendatang-pendatang. Lihat aja itu pemain naturalisasi kita dan pemain-pemain keturunan itu ketika mereka menyanyikan Indonesia Raya, membela Indonesia, habis-habisan mereka di sana. Lihat bagaimana Sandi, sampai dia nggak bisa main. Masa yang begitu disebut pendatang, dan Sadil merasa lebih berhak bermain di tim nasional daripada dia? Dan dia nggak terima mereka yang lebih bersemangat membela negaranya ini lebih dielulukan. Ya, jadi yang sikap-sikap seperti itu mungkin cocok kalau itu diterapkan di Malaysia, tapi di Indonesia itu nggak laku yang kayak begitu, Dil. Iya. Ya, itu bisa kita lihat dari respon di ini kan, seperti saya katakan tadi, kita bisa lihat respon dari pernyataan Sadil itu. Mungkin 99% hujatan, hanya 1% mungkin gitu yang mendukung sikap Sadil dari sesama orang rasis juga ya. Jadi begitulah ya. Mungkin Sadil merasa lebih nyaman di Malaysia, mendapat hak-hak istimewa sebagai bumi putra begitu. Ya kita nggak bisa bilang apa ya, mungkin dia mau berganti keluarga negara jadi warga negara Malaysia, ya silahkan saja. Iya benar banget. Itu Tapi hak jangan usik Indonesia dengan keberagamannya, iya. dengan membeda-bedakan antara warga negara Indonesia terhadap hak dan kewajibannya, karena itu adalah fondasi bangsa kita. Kita ini bisa berdiri karena di atas hak yang sama bagi semua warga untuk berjuang. Oke teman-teman ya, demikian ya satu video dengan judul Sadil Ramdhani terinfeksi rasis khas Malaysia. Oke, siapa itu? Sadil adalah pemain timnas yang sekarang membela Sabah kalau di Sabah kalau nggak Sarawak ya. Dan permasalahan di Sadil ini ternyata mungkin hanya kecemburuan teman-teman ya. Kecemburuan dari pemain timnas naturalisasi ya. Dan ternyata dalam fakta Malaysia itu menduduki peringkat kedua ya untuk negara paling rasis di dunia. Hal ini karena di Malaysia masih mempertahankan undang-undang yang mengandung unsur rasis yang jelas ya. Tidak mau menghapus undang-undang ini, teman-teman. Dan oke teman-teman ya, jadi Malaysia sendiri ya tidak mau menghapus undang-undang yang mengandung unsur rasis ya. Dan ini dilarang, warganya pun tidak setuju, teman-teman ya. Sempat di demo. Oke, silakan teman-teman ya. Menurut kalian gimana? Tambahkan komentar tentang pembahasan dalam video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Salam jumpa lagi. Salam jumpa lagi. Enggak dipotong ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.